Pemirsa, dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat Kota Baru, pemerintah dan TNI bekerja sama dengan tujuan akan membuat beragam fasilitas di Kota Baru. Maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut, TNI dan pemerintah Kota Baru saat ini sedang berkolaborasi dalam rancangan rencana bertajuk TNI Manunggal Membangun Desa ke-123. Hal ini merujuk pada salah satu wilayah di Kota Baru, Desa Talusi. Karena tak sedikit warga di sana merasa terhambat dengan beberapa fasilitas umum yang rusak dan kurang memadai seperti jalan, musola, MCK, dan fasilitas umum lainnya. Bupati dan TNI untuk memperbaiki jalan kami untuk sekolah. Kami atas nama tokoh masyarakat Desa Talusi, kami memohon yang bisa membantu jalan kami seperti keadaan yang seperti ini, karena sangat perlu sekali jalan ini untuk lalu lintas, terutama anak sekolah, masyarakat yang ke kebun, masyarakat yang ke sawah, kemudian hubungan antara desa ke desa, inilah yang sangat diperlukan oleh warga kami. Mohon kepada Kepala Daerah Bupati Kota Baru, tolong jalan kami ini sangat diperlukan benar. Sudah beberapa kali kami memohon tidak direalisasi. Mudah-mudahan ini direalisasi oleh Bapak-Bapak meliwati Bapak TNI. Jadi setiap hari atau setiap bulan puasa mau sholat tarawih, mau apa kan kadang jalannya nggak bisa. Jadi sementara ini namanya belum ada modal kan dibentuk majelis untuk belajar kayak gitu. Sholat ya di sini, jadi mohon minta bantuannya ini nanti bentukan masjid atau musola kalau bulan Ramadan bisa untuk tarawihan di sini kan kayak gitu. Ya pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-123 sudah bergabung bersama kami dan Dim 1004 Kota Baru Letkol Infantri Bayu Oktavianto Sudibyo. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore Mbak Aya. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Ya, TMMD ini kedengarannya menarik sekali. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut Pak, apa sih yang dimaksud dengan TMMD ini Pak? Baik Mbak, kepanjangannya sendiri sih TNI Manunggal Membangun Desa, dan maknanya TMMD ini adalah suatu kegiatan yang merupakan operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu antara TNI sendiri dengan kementerian dan juga dengan pemerintah daerah, dan terintegrasi khususnya dengan masyarakat di tempat sasaran TMMD ini. Demikian, Mbak. Baik, programnya sendiri sudah berjalan tahun ini, Pak? Ya, betul, Mbak. Saat ini kami melaksanakan pra-TMMD, Mbak, karena pembukaannya sendiri tanggal 19 Februari nanti dan diakhiri tanggal 20 Maret. Jadi berlangsung selama 1 bulan pelaksanaan TMMD itu sendiri, Mbak. Baik Pak, kalau dari namanya ini kan membangun desa begitu ya, tapi adakah tujuan utama dari kegiatan TMMD ini sendiri memang selain membangun desa tadi? Ya betul, untuk tujuan utamanya sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu tujuan utamanya.
Mengapa demikian? Secara tidak langsung apabila kita perbaiki infrastruktur jalan di Desa Talusi ini, otomatis mobilisasi mulai dari anak sekolah, terus petani ataupun pekebun, dan juga aktivitas kantor-kantor lainnya ataupun kegiatan lainnya itu secara tidak langsung akan terbantukan. Itulah sehingga tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada juga tujuan lain, yaitu untuk ketahanan nasional, di mana dengan adanya terbangun jalan ini dapat terhubung jalan-jalan pendekat dan juga bisa mudah dilalui oleh kendaraan berat. Gitu, Mbak. Ya. Pak Bayu, ada sejumlah desa begitu ya di Kota Baru ini. Kenapa sih memilih Desa Talusi sebagai sasaran kegiatan TMMD ke-123 saat ini, Pak? Ya, Desa Talusi sendiri merupakan desa yang tergolong 3T, Mbak. Desa yang terluar, tertinggal, dan ini merupakan wilayah ujung sisi utara daripada Kota Baru, perbatasan dengan Kabupaten Pasir. Jadi pertimbangan kami memilih desa ini, harapan kami adalah kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat dan juga dapat memberikan hasil yang positif ataupun dampak positif bagi masyarakat. Ya, kegiatan warga lokal di sana kebanyakan apa sih, Pak Bayu? Kalau di sana petani dan perikanan, Mbak. Memang ini ada sedikit daerah pesisir pantainya. Jadi antara petani dan juga perikanan ini ya 50-50, Mbak. Jadi mayoritas di tipologi di Desa Talusi ini adalah perkebunan dan perikanan. Ya, jadi memang membuat desa ini mobilisasi mobil-mobil beratnya lebih sering ya, Pak Bayu ya? Ya, maksud kami aktivitas masyarakatnya, mobilisasi kegiatan masyarakatnya tidak terganggu. Ya. Dan juga dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, secara tidak langsung mobil-mobil berat seperti truk dan lain sebagainya untuk mengangkut bahan-bahan tani itu bisa lewat ataupun bisa melintas di jalan ini. Ya, Pak Bayu, ini merupakan program yang sangat luar biasa ya dalam pembangunan SDM khususnya di desa sana. Namun yang ingin saya tanyakan adalah seperti apa sih Pak peran Komandan Kodim ini dalam pelaksanaan TMMD? Ya, baik Mbak Aya, saya sendiri sebagai Komandan Kodim dalam kegiatan TMMD ke-123 ini, saya sebagai Komandan Satuan Tugas atau dan Satgas. Itu di atas saya ada Komandan Korem 101 Antasari. Dalam TMMD berperan sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksana TMMD. Kemudian di atasnya lagi ada Panglima Kodam 6 Mulaur Rahman. Itu sebagai pengendali kegiatan operasi atau PKO TMMD. Nah, peran saya sendiri dan Satgas ini mulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan, mengawasi, sampai dengan nanti mengakhiri. Itu merupakan tanggung jawab saya dalam pelaksanaan TMMD ini. Dan saya sendiri selaku Komandan Satgas selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Bapak Bupati Kota Baru. Sejauh ini respon masyarakat di sana seperti apa, Komandan? Saya memang saat peninjauan di Desa Talusi, luar biasa sekali antusias masyarakat. Di sana masyarakat sangat berharap kehadiran daripada TNI untuk memperbaiki ataupun membangun sarana-sarana yang ada di Desa Talusi. Memang sudah dinanti-nanti daripada masyarakat di sana. Dulu pernah ada TMMD, sebelum TMMD bernama Abdi Masuk Desa. Tapi bukan di Desa Talusi ini, ada di desa seberangnya itu. Nah,
secara tidak langsung Desa Talus ini bertanya-tanya kapan nih kita ada kegiatan ini untuk membangun infrastruktur jalan, karena dengan adanya infrastruktur jalan dan pembangunan sarana-sarana umum lainnya, desa ini akan menjadi meningkat ataupun maju. Demikian, Mbak. Wah, luar biasa sekali. Apa saja Pak jenis kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan dalam TMMD ini? Kegiatannya secara garis besar ada 3, Mbak. Kita melaksanakan pembangunan sasaran fisik utama, kemudian sasaran fisik tambahan, dan juga sasaran non fisik. Sasaran non fisik itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial dengan masyarakat. Bisa jelaskan lebih lanjut Pak terkait dengan 3 kegiatan ini mungkin? Oh, baik. Secara detail, Mbak, untuk sasaran fisik utama kita melaksanakan pengerasan jalan ataupun peningkatan jalan dari jalan yang sudah ada ini sekarang yang kondisinya tidak layak kita tingkatkan. Itu sepanjang 1 kilo 250 meter dengan lebar 6 meter dan ketebalan batu base cross itu di 30 cm. Ini sudah sesuai dengan RAP yang kami terima dari Dinas PU. Baik. Untuk kegiatan yang kedua seperti apa, Pak? Untuk sasaran, ada juga sasaran fisik tambahan. Jadi memang dari sasaran fisik utama itu ada juga yang merupakan kebijakan Bapak Kasat, Bapak Jenderal Maruli Simanjuntak. Itu salah satunya adalah pembuatan titik sumur bor ataupun titik manunggal air bersih itu sebanyak 5 titik. Kemudian ada rehab rumah tidak layak huni, ada 3 unit. Kemudian ada rehab musola, MCK, dan juga pos kampling. Kemudian ada juga kita melaksanakan ketahanan pangan kurang lebih 2-3 hektar, itu baik tanaman padi dan juga perkebunan. Selain itu juga kami juga melaksanakan penanaman pohon sebanyak 200 pohon yang terdiri dari pohon keras dan juga pohon buah-buahan. Demikian, Mbak. Baik, jadi dari infrastruktur jalan hingga air bersih pun menjadi ini ya, fokus ya di desa ini. Itu prioritas utama. Ya, Pak Bayu, sasaran fisik utama dalam TMMD ke-123 di Desa Talusi sebenarnya apa sih Pak? Kalau tadi kan Anda menjelaskan ada banyak begitu ya, tapi yang paling utama itu sebenarnya apa Pak? Ya, betul Pak. Yang paling utama itu tadi pengerasan ataupun peningkatan infrastruktur jalan sepanjang 1 kilo 250 meter, lebar 6 meter dan ketebalan 3 cm. Namun selain itu juga dapat terciptanya kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadi kita perlu diketahui bersama, TNI itu dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi kembali nanti pun bersama rakyat. Oleh karenanya dengan adanya TMMD ini salah satu juga sasaran utamanya itu kemanunggalan TNI dengan rakyat. Iya, luar biasa sekali. Tapi kalau kita lihat, mengapa sih Pak pengerasan jalan ini menjadi prioritas utama? Apakah pernah ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan di waktu-waktu sebelumnya Pak? Atau seperti apa? Atau kesulitan-kesulitan tertentu yang dialami oleh warga lokal? Ya, ini menjadi prioritas utama pengerasan jalan karena dengan adanya jalan ini bisa lancar, jalan ini bagus ataupun kondisinya baik, dapat dilalui, otomatis dari segi perekonomian dapat meningkat. Karena kan petani ini mengambil bahan taninya dari tani mau dijual ke pasar, apabila jalannya jelek akan terganggu. Berikut juga dengan anak-anak sekolah mau berangkat ke sekolah apabila jalannya rusak, ya kan? Karena saya sendiri kemarin lihat secara langsung, Mbak. Pada saat saya peninjauan itu di pagi-pagi itu anak sekolahnya berangkat ke sekolah sepatunya dijinjing. Saya tanya mengapa, supaya saya belajar di sekolah nyaman, Bapak Komandan, tidak basah. Nah, sampai segitunya mereka menyiapkan untuk segi pendidikannya.
Demikian, Mbak. Jadi jalanan di sana situasinya masih ini ya Pak ya, banjir, kemudian juga tanahnya tadi saya lihat ada berwarna kuning Lumpur, begitu ya? Ya, tuh. Iya. Ada lumpur. Iya, untuk jarak dari desa ke pasar sendiri tadi Anda sempat sebutkan memangnya sejauh apa Pak? Ya, kalau dari tempat desa ke pasarnya kurang lebih 2-3 kilo, Mbak. Kalau dari desa menuju ke pasarnya, demikian. Oke, baik. Jadi memang infrastruktur jalan ini sangat tepat sekali ya, tepat sasaran ya Pak ya, kalau dilihat-lihat dari programnya. Ada nggak Pak mungkin sasaran fisik tambahan dalam kegiatan TMMD ini? Ya, baik Mbak. Sasaran fisik tambahan atau sasaran, kalau sasaran fisik tambahan itu tadi, rehab rumah tidak layak huni, rehab musola, dan juga ada juga pembuatan 5 titik sumur bor, ya kan? Ada juga ketahanan pangan, kemudian ada penanaman pohon, itu sasaran fisik tambahannya, Pak. Ada berapa banyak sih Pak rumah tidak layak huni di sana Pak sehingga ini menjadi sasaran fisik tambahan? Ya, kalau yang kami laksanakan untuk rehab rumah tidak layak huni, kami ada 3 rumah rehab tidak layak huni, Mbak, yang akan kami rehab. Pekerjaannya apa Pak yang penghuni rumah tidak layak ini Pak? Ya Mbak, jadi yang salah satu ada di dokumentasi itu seorang ibu sudah tua, itu sendirian Mbak. Jadi tiap hari ibu ini berkebun di tani, berkebun cabai Mbak. Itu. Baik. Tuh. Baik, jadi ini diharapkan juga tepat sasaran ya Pak Bayu ya. Dan selanjutnya kegiatan apa nih Pak yang termasuk non fisik yang akan dilaksanakan dalam TMMD ke 123, ada nggak Pak? Ya, ada Mbak, ada juga kegiatan non fisik, ini berupa kegiatan penyuluhan dan juga kegiatan sosial. Penyuluhannya diantaranya adalah penyuluhan tentang bela negara, penyuluhan tentang Kamtipnas, ya kan? Itu nanti akan diambil alih oleh teman-teman dari polisi. Ada juga penyuluhan pertanian, kemudian ada juga penyuluhan kesehatan. Itu nanti masing-masing bidang akan mengisi, pada intinya memberikan bekal kepada masyarakat setempat. Kemudian untuk sasaran ataupun kegiatan sosial, ada juga kita melaksanakan pemberian tambahan makanan untuk anak stunting, dan juga pemberian paket sembako pada masyarakat yang tidak mampu. Ya, ini kegiatan non fisiknya juga sangat menarik. Saya mungkin minta dijelaskan Pak terkait dengan tadi menarik sekali penyuluhan bela negara. Apa ini Pak maksudnya? Ya, jadi penyuluhan bela negara ini kita menumbuhkan wawasan kebangsaan kita, harus cinta tanah air, ya kan? Apa nih dasar-dasar kita nih, Pancasila, Undang-Undang 45. Nah, ini harus kita ingatkan terus, Mbak, supaya mereka ataupun supaya masyarakat setempat tidak mudah terpengaruh. Karena dengan adanya era teknologi ini sangat mudah sekali masyarakat di pelosok-pelosok itu dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Oleh karenanya kami selalu oleh karenanya saya mengadakan penyuluhan bela negara ini untuk terus mengingatkan arti pentingnya wawasan kebangsaan ataupun kecintaan kepada NKRI. Baik, kalau penyuluhan Kamtipnas seperti apa Pak? Bagaimana TNI ini menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan keamanan dan juga ketertiban? Ya betul, itu nanti dari teman-teman polisi yang akan memberikan penyuluhan. Saya kemarin baru saja melaksanakan rapat. Dalam penyuluhan ini harus kegiatan-kegiatan yang update. Ya. Ya, kalau untuk Kamtipnas mungkin diberi penjelasan mengenai apa nih buruknya pinjam online atau judi online, nah ya kan. Terus apa lagi nih? Mungkin ada juga waspadai apa nih yang lagi update nih kan? Apakah tentang narkoba ataupun juga tentang apa tuh namanya geng motor, ya kan. Nah, pada intinya dalam penyuluhan ini harus yang update mengikuti dinamika ataupun perkembangan zaman saat ini. Ya,
Kalau untuk Anda sendiri, Komandan Kodim, pengalaman Anda di lapangan seperti apa nih Pak Bayu? Penyuluhan apa yang sudah Anda lakukan, mungkin turun bersama dengan masyarakat di lapangan? Ya, kalau saya sendiri tentunya wawasan kebangsaan Mbak yang sering saya berikan kepada masyarakat. Saya juga di Kota Baru sendiri memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada sekolah-sekolah, kepada universitas tempat yang ada di wilayah Kota Baru. Di situ saya selalu mengingatkan arti pentingnya kecintaan kita kepada NKRI. Baik, jadi luar biasa sekali ya supaya informasi yang masuk ke khususnya anak-anak ini adalah informasi tentang nasionalisme yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya terkait dengan penyuluhan kesehatan, Pak, ini mungkin termasuk pola hidup yang sehat juga ya. Apakah ada mungkin olahraga pagi-pagi ini yang dibuat di sana, Pak? Atau seperti apa? Ya, betul Mbak. Memang kalau kita bicara kesehatan itu sangat luas Mbak. Ya. Tapi itu pasti namanya hidup sehat, olahraga itu adalah suatu kebutuhan wajib kita. Seperti yang kita ketahui dari dampak COVID kemarin, ya kan, di situ baru orang memahami arti pentingnya olahraga. Karena dengan adanya olahraga, daya tahan tubuh kita menjadi kuat. Namun dalam hal ini kesehatan yang nanti akan saya berikan penyuluhan tentunya dari Dinas Kesehatan Kota Baru itu terkait dengan makanan bergizi Mbak. Jadi mulai dari ibu sudah hamil harus diberikan makanan bergizi sampai dengan anak-anak supaya nanti untuk menjawab daripada stunting tadi Mbak. Baik, pencegahan stunting yang juga menjadi salah satu program prioritas pemerintah ya Pak ya. Ya. Baik, ini menarik sekali. Tadi juga saya membaca juga sedikit terkait dengan PMMD ini, ada juga pengobatan massal yang dilakukan di sana, Pak? Ya, betul, Mbak. Kami juga akan adakan kegiatan pengobatan massal. Insya Allah nanti kami adakan juga sunatan massal, pemberian vitamin, ya kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Mbak, rencana nanti saya juga akan melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di SD setempat ataupun SD di Desa Talusi. Memang sampai saat ini untuk program makan bergizi ini secara bergantian masih mulai dari tahapan provinsi, beberapa kabupaten. Di Kota Baru sendiri pun masih menunggu giliran, Pak. Namun ini saya sifatnya hanya uji coba, jadi saya mencoba bagaimana nih, apa nih respon daripada masyarakat perihal makan bergizi. Demikian, Mbak. Baik, semoga nanti seluruh rencananya dilancarkan ya Pak Bayu ya. Lantas keterlibatan masyarakat dalam TMMD ini seperti apa Pak Bayu? Masyarakat sendiri sangat antusias sekali, Mbak. Bahkan dalam seharinya kepala desa itu sudah menyiapkan kurang lebih 30-40 orang untuk membantu TNI di lapangan secara bergantian. Dan kemudian mereka sendiri pun banyak sekali yang menawarkan mampir Pak, minum teh, gitu kan. Pak tinggal di sini Pak, kami siapkan tempat tinggal di sini. Banyak sekali mereka sangat antusias kepada kita. Karena itu tadi Mbak, TMMD ini adalah hal yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Dengan adanya jalan terbangun, jalan ini menjadi bagus ataupun baik kondisinya secara umum, masyarakat, kesejahteraan masyarakat akan terbantukan. Baik. Jadi masyarakat juga aktif dan welcome. Tadi ya Anda sebutkan mereka menawarkan teh, tempat tinggal juga kepada prajurit-prajurit yang ikut serta dalam TMMD ini. Pak, yang menarik adalah ada nggak sih Pak tantangan yang sering dihadapi mungkin dalam pelaksanaan TMMD ini? Weh, pasti Pak. Banyak ya Pak ya? Jadi yang pertama ini TMMD 123 2025 ini dilaksanakan di awal tahun, Mbak. Mungkin dapat diketahui di awal tahun ini masih masa-masa transisi, ya kan? Masa-masa transisi dari bupati yang lama ke bupati yang baru. Nah, ini pasti berpengaruh, ya kan? Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah faktor cuaca. Ini tidak bisa kita rayu-rayu, namanya cuaca ini
seperti yang diketahui akhir-akhir ini kan cuacanya hujan terus, itu berpengaruh sekali dalam bekerja di lapangan untuk prajurit kami. Namun itu semua sudah kami jawab, kami laksanakan pra-TMMD Mbak. Jadi saat ini sedang melaksanakan pra-TMMD. Jadi pra-TMMD itu dilaksanakan 1 bulan sebelum pembukaan TMMD. Jadi ini sudah berjalan kurang lebih 3 minggu. 3 minggu berjalan, kurang 1 minggu lagi, kemudian lanjut dibuka pra-TMMD. Jadi supaya sasarannya tercapai. Kemudian yang terakhir, permasalahan yang terakhir adalah masalah pasang surut air laut. Jadi apabila menuju ke desa ini, untuk alternatif yang tercepat adalah menggunakan speed atau menggunakan perahu, Mbak. Itu kurang lebih 2-3 jam. Namun apabila melalui darat itu sampai 5-6 jam. Nah ini apabila kita sudah sampai di Desa Talusi, kita lebih daripada jam 2 siang, maka kita tidak bisa kembali lagi ke Kota Baru, harus menunggu besok paginya karena air sudah surut. Perahu ataupun speed itu tidak bisa merapat lagi ke daratan Desa Talusi. Demikian, Mbak. Baik, jadi sudah 3 minggu sebelum pembukaan TMMD sendiri, seperti apa dampaknya Pak? Atau apa harapan bagi masyarakat untuk dampak dari TMMD ini? Ya, harapan dari masyarakat tentunya dapat merasakan, dapat mendapat hasil yang bermanfaat dari apa yang dilaksanakan TMMD ini. Kemudian kedepannya sendiri harus terus dijaga, dan juga kesejahteraan, khususnya kesejahteraan masyarakatnya harus terus ditingkatkan. Iya, sejauh ini dampaknya sudah seperti apa sih Pak Bayu? Sudah 3 minggu berjalan ya, sejauh ini sudah ada dampaknya belum bagi masyarakat? Sejauh ini belum dirasakan maksimal Mbak, karena masih kurang lebih 30% pelaksanaan ini Pak, pekerjaannya, betul. Iya, baik, baru 3 minggu saja namun sudah banyak persenannya yang diselesaikan. Pak Bayu ini luar biasa sekali. Namun dari segi sosial Mbak, masyarakat sangat senang sekali Mbak. Kita kan juga ada kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah, ya kan, penyuluhan di balai desa. Itu mereka sangat antusias sekali, sangat senang. Baik, rencana ke depannya seperti apa nih Pak untuk program TMMD ini? Ya, rencana ke depan harus terus ditingkatkan Mbak, supaya percepatan pembangunan di daerah dapat terlaksana dengan baik. Itu juga merupakan suatu prioritas dari pemerintah, dari Bapak Presiden, harus mengawal percepatan pembangunan di wilayah. Itu. Dan adanya pembangunan di wilayah, baik infrastruktur ataupun sarana-sarana instansi itu, otomatis desa ataupun daerah setempat dapat semakin berkembang ataupun maju. Baik, terakhir Pak Bayu, tadi kan Anda sudah sampaikan sedikit saja harapannya. Boleh Pak disampaikan lagi terkait dengan harapan Komandan Kodim ini terhadap pelaksanaan TMMD ke-123 di Desa Talusi, Pak? Mungkin ada harapan-harapan yang lebih besar dari Anda. Ya, baik Mbak. Harapan saya sebagai Komandan Kodim, kegiatan TMMD ini dapat sebagai ajang manunggalan TNI dengan rakyat. Jadi kita di sini bekerja, TMMD ini benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat dan harus selalu dikenang sepanjang masa. Oleh karenanya sengaja dalam pembuatan jalan ini nanti akan saya beri prasasti ataupun gapura dan juga nama jalan sendiri Pak. Nanti nama jalannya masih kami rahasiakan. Itu harapannya supaya apa? Nanti anak cucunya selalu teringat, oh ini yang dulu bantuan dari Bapak TNI, bantuan dari Pemda Kota Baru, dari Bapak Bupati, yang bekerjasama dengan Forkopimda, dari kepolisian dan juga dari matra lain. Sehingga mereka akan selalu menjaga apa yang sudah diberikan oleh pemerintah.
Baik, baik luar biasa sekali Pak Bayu. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan kami Bapak Letkol Infantri Bayu Oktavianto Sudibyo dan Dim 1004 Kota Baru. Selamat bertugas kembali Pak untuk program TMMD-nya. Salam sehat selalu. Terima kasih.